dan selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap semuanya anak-anak ibu tetap sehat di dalam tangan Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar kita ibadah singkat. Kita bernyanyi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. 1, 2, 3 ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan proses belajar kami Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat melakukan proses belajar kami dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Di atasnya itu Bapa, banyak dosa kami, hapuskan itu supaya kami disebut anak-anak-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa, hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti yang halaman 54 untuk kelas 4 SD pembelajaran ketiga yang berjudul Allah penolongku yang setia. Tapi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin anak-anak mempersiapkan yaitu buku catatan, pensil ataupun pulpen untuk mencatat hal-hal penting dari materi kita ini. Dan yang ketiga, Alkitab. Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak memperlengkapinya. Jika sudah, mari kita mulai. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak yaitu supaya anak-anak menyadari bahwa Allah lah pertolongan kita. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak menyadari bahwa Allah lah penolong kita. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu mau menanya buat untuk anak-anak sekalian. Pernahkah kalian melihat orang sakit? Ibu yakin semuanya pernah, ya kan anak-anak? Ya. Jadi siapa pernah di sini melihat orang sakit diinfus, disuntik, dan yang terluka-luka diperban dan sebagainya? Ya, anak-anak pasti pernah melihatnya. Jika orang tua kita dari penyakit itu, dari terkena penyakit itu, gimana perasaan anak-anak? Pasti sedih. Iya, wajib sedih. Ibu tahu. Jadi, anak-anak ibu, saat ini kita belajar suatu penyakit yang namanya penyakit kusta. Siapa sini tahu apa itu penyakit kusta? Ayo, siapa tahu? Ayo. Ya, anak-anak pasti belum tahu penyakit kusta ini. Penyakit kusta ini anak-anak, dia itu berbintik-bintik putih, muncul bercap-cap seperti cacar air. Bagaimana cacar air, begitu juga penyakit kusta. Tetapi anak-anak, penyakit kusta ini paling berbahaya. Bahkan mau menular dan mau mematikan, seperti virus corona. Virus corona mau menular dan mau mematikan. Iya, anak-anak ibu pandai. Jadi karena itu anak-anak,
Karena itu anak-anak ibu sekalian, kita jika yang menderita adalah seorang panglima, bagaimana panglima itu berkuasa? Akankah pengikutnya menerimanya atau justru meninggalkannya? Nah, kita belajar tentang panglima namanya Naaman. Panglima ini adalah kerajaan Aram. Anak-anak bisa membaca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Anak-anakku sekalian, Naaman tadi adalah seorang panglima raja Aram. Aram ini terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Jadi di dekat kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Yang dipimpin seorang raja. Bagaimana kita kalau dibilang seorang raja? Seorang raja itu kayak dikipasi lah, hidupnya enak, berkecukupan. Kan anak-anak pasti tahu kalau udah raja katanya udah terlalu tingkat tertinggi kita bilang. Nah, di dalam Alkitab nama rajanya ini tidak disebut dengan jelas. Tapi yang ingin kita pelajari di sini adalah panglimanya yang namanya Naaman. Naaman ini anak-anak ibu dia luar biasa hebat dan sangat hebat, dan dia disayangi oleh Raja Aram karena seringkali Naaman ini memenangkan pertempuran dan memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Tapi sayangnya anak-anakku sekalian, Naaman ini terkena penyakit kusta. Dia awalnya tidak merasa kesakitan dan tidak merasa parah. Dia masih bisa melawan pertempuran itu. Nah, singkat cerita, Naaman ini merasa begitu kesakitan. Dia juga badannya dipenuhi bercap-cap putih. Memang itu adalah ciri-ciri dari penyakit. Penyakit apa anak-anak? Iya, penyakit kusta. Penyakit kusta. Makanya dari itu anak-anakku sekalian, nah, anak-anakku tahu tidak, di rumah Naaman ini ada perempuan anak Israel. Anak perempuan ini merupakan hamba pada istri Naaman. Dia bekerja di rumah Naaman. Anak perempuan ini dia sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Nah, singkat cerita, Naaman ini menyetujui. Anak perempuan ini akhirnya apa yang dilakukan anak perempuan ini, Naaman menyetujui. Dia pergi menghadap Raja Aram dan meminta izin supaya apa? Supaya dia itu pergi ke Israel, supaya Naaman pergi ke Samaria untuk mencari Nabi Tuhan yang bernama Elisa tadi dan meminta kesembuhan daripada nabi ini. Akhirnya raja memberikan izin kepada Naaman. Bahkan raja memberi surat kepada Raja Israel sebagai permintaan untuk menyembuhkan Naaman. Ini karena Naaman adalah panglima kesayangan Raja Nabi. Sampainya di Israel, Elisa melalui hambanya Gehazi menyampaikan kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali sehingga penyakitnya pun disembuhkan. Nah, menyikapi perintah sederhana ini,
Naaman bingung dan bertanya-tanya. Dia berpikir, mengapa di sungai Yordan? Kan di sungai kerajaan Aram baik dan bagus dan bersih. Mengapa Elisa tidak memanggil-manggil nama Tuhan? Atau mungkin menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakit Naaman sembuh. Naaman dan prajurit Naaman bujuk. Prajurit Naaman pun membujuk Naaman supaya mau mandi di sungai Yordan. Mereka berkata bahwa, bukankah Elisa menyuruh yang sesulit apapun Naaman pasti lakukan, kata murid-murid Naaman. Nah, ini hanya melakukan yang sederhana, tidak ada salahnya. Naaman melakukannya. Singkat cerita, Naaman pun melakukannya. Dia mandi di sungai Yordan. Sekali saja dia belum sembuh, tidak ada apa-apanya, dan 2 kali tidak ada apa-apanya, tidak ada perubahan, dan sampai ke-7 kali luar biasa hebatnya dia menjadi sembuh. Nah anak-anakku sekalian, semuanya dari kisah kita pelajari bahwa Naaman walaupun panglima yang besar dan bisa mengalahkan banyak musuh, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman, yaitu Allah. Allah yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Dia adalah Allah Yosafat Rafa. Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, termaksud juga penyakit Naaman. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa belajar bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit kita, dan menolong kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sedang sakit. Allah begitu luar biasa, bahkan bukan dalam sukacita tetapi duka cita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Anak-anakku sekalian, sehebat apapun manusia, kita tetap adalah manusia penuh keterbatasan. Oleh karena itu, anak-anakku, pertolongan Allah yang sungguh kita butuhkan. Pertolongan Allah itu akan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam setiap aspek hidup kita. Allah senantiasa menolong hidup kita, dan Dia senantiasa menyertai hidup kita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan Allah, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah manusia terbatas. Kita masih membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, semuanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dialah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah merupakan sumber pertolongan hidup kita. Kita harus tetap bersyukur, dan tidak hal itu kita buat. Kita patut merasa bangga pada Tuhan Allah yang sanggup dapat menyembuhkan kita dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Dari kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi, kita membutuhkan pertolongan Tuhan Allah. Karena itu, satu-satunya sumber pertolongan kita, anak-anak, kita membutuhkan pertolongan Tuhan Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3 ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih kami rasakan pada pagi hari ini. Kami sudah siap untuk melakukan proses belajar kami Tuhan. Berkatilah itu proses belajar kami Tuhan, dapat kami terima dan dapat diterima anak-anak didik Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap perkembangan anak didik ini Tuhan, supaya semakin menjadi anak-anak pengikut-Mu, dan tambah kepada mereka Tuhan kepintaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa kami yang telah kami perbuat, hapuskan itu Bapa, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami Bapa, hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom.